tempat biasanya Pak, di kota itu. Iya. Iya, tancap itu yang warna hitam itu loh Pak, kayak biasanya. Tapi kan Harapan saya ke depan itu dia dekat ya. dari sini, enak Pak. Bagus pele. Selamat pagi, sahabat Jatim News, bersama dengan saya Ayu Kila, dan saat ini saya berada di KRI Tombak yang berada di Dermaga Semampir Armada 2. Saat ini kita akan berbincang-bincang manis bersama dengan KS Gus Kamla Armada 2. Beliau sering kita lihat ya atraksi-atraksi di udara, dan saat ini memang asik sekali. Beliau ini saat ini ada di kapal, dan sebenarnya beliau ini pilot. Kita akan berbincang lebih lanjut lagi. Selamat pagi, kita sapa Bapak CN Ardiantoro. Selamat pagi Mbak, dan selamat pagi para pemirsa. Saya Kepala Staf Kuskamla Koarmada 2 yang memang saat ini saya sudah bertugas di Kuskamla Koarmada 2, yang dulunya memang saya berprofesi sebagai penerbang atau pilot TNI Angkatan Laut. Dalam penugasan saya memang sebelumnya banyak di penerbangan Angkatan Laut, dan saat ini saya bertugas sebagai KS ini pastinya akan on board di KRI sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kekamlaan yang ada di Koarmada 2 ini. Keren ya Bapak ya. Mohon izin Bapak, kami menanyakan bagaimana sih KRI Tombak ini sehingga bisa berpatroli, dan di mana saja tugasnya selain start di sini, apakah juga sandar di beberapa pelabuhan, dan misi apa sih yang dicapai dari KRI Tombak ini? Terima kasih Mbak, saya izin menjelaskan. Memang KRI Tombak ini saat ini melaksanakan operasi alur samudra, yaitu adalah pengamanan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2 yang di wilayah kerja dari Koarmada 2. Memang di sini tugas kapal ini ada 3, memang yang dibebankan kepada Angkatan Laut. Pertama adalah tugas sebagai pertahanan, itu pastinya akan menjaga kedaulatan negara. Yang kedua adalah tugas polisionil, adalah menegakkan hukum di laut, dan yang ketiga adalah tugas diplomasi. Dalam melaksanakan pengamanan alur Kepulauan Indonesia 2 ini, ya pastinya tugas kita adalah mengamankan jalur tersebut sehingga para pengguna laut di ALKI ini merasa aman dan tidak terganggu oleh siapapun. Sehingga itulah tugas yang diemban oleh KRI ini dalam operasi alur samudra. Terima kasih. Kalau dilihat mungkin masyarakat Indonesia belum begitu paham ya Pak ya. Tadi disebutkan bahwa melindungi atau mungkin terhindar dari beberapa hal yang mengakibatkan berurusan dengan hukum. Nah, menurut Bapak nih, apakah selama Bapak bertugas sebagai KS di sini, apakah pernah melihat atau mungkin sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang mengambil ikan di laut, atau mungkin ada beberapa kapal asing yang pernah masuk di perairan wilayah Indonesia, Bapak? Pastinya pernah kita dapatkan ya, kita melaksanakan patroli ini pastinya juga mengamankan tadi, pastinya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia ini, makanya kita amankan. Mungkin ada kapal ikan asing yang mungkin menangkap ikan tidak sesuai dengan izinnya. Kita juga memeriksa kapal-kapal yang mungkin muatan-muatan apapun, tambang dan apa, kita periksa surat-suratnya lengkap atau sesuai dengan aturan hukum, ya kita baru, kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran baru kita proses. Seperti itu. Nah, begitulah beberapa menit berbincang dengan Bapak KS ini, Kolonel CN Ardiantoro, SAMSI, dan memang luar biasa sekali Pak ya, dilihat dari kejauhan pun begitu indah. Apakah yang dirasakan ketika berjauhan dengan keluarga, dan berapa lama sih Pak biasanya bertugas? Apakah mungkin berbulan-bulan atau mungkin 1 tahun sekali ketemu dengan keluarga, dan bagaimana cara berkomunikasi selain untuk memberikan informasi terhadap kedinasan juga terhadap keluarga? Oh iya Mbak, terima kasih Mbak. Alhamdulillah keluarga saya, istri dan anak-anak memang sudah terbiasa dengan tugas-tugas saya, baik dulunya sebagai air crew maupun sekarang seperti saya ini. Memang anak-anak saya sudah terbiasa, dan sudah saya jelaskan, memberi pengertian kepada mereka bahwa tidak setiap saat saya berada di keluarga atau di rumah, sehingga pastinya kalau sedang bertugas saya memastikan adalah jalinan komunikasi yang sangat ketat dengan istri, dengan anak-anak, mungkin bisa curhat ataupun pembimbingan masalah pelajaran. Dan pastinya satu yang saya laksanakan adalah memohon kepada Yang Maha Kuasa. Saya mohon perlindungan kepada Yang Kuasa, kepada
keluarga saya, anak dan istri. Kami pasrahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa, itulah yang terbaik bagi saya. Kalau menurut secara komunikasi Pak, apakah di kapal ini ada komunikasi secara khusus untuk kedinasan juga? Apakah dia menggunakan apa sih? Kok di kapal kan di tengah lautan, sinyal aja susah ya Pak ya. Untuk seperti itu tuh bagaimana Pak komunikasi agar pemberian informasi jelas kepada kedinasan? Oke, selama kapal berlayar pasti akan dilengkapi oleh HP satelit dan macam itu pun digunakan pada saat-saat kritis ataupun perlu koordinasi yang melekat. Sehingga itu untuk HP dinas itu kan pelaksanaan kedinasan, tidak untuk keluarga. Jadi dibedakan. Nanti kalau keluarga pastinya pada saat kapal sudah merapat ataupun di dermaga itu baru bisa terjalin komunikasi dengan keluarga. Seandainya menemukan kapal yang memang di situ sudah melanggar dari batas teritorial di Indonesia, Pak. Selanjutnya, apakah tetap akan diberikan sanksi dari pihak TNI Angkatan Laut atau mungkin dari instansi lain atau institusi yang memang berhak untuk memberikan peradilan kepada kapal yang melanggar tersebut? Tugas KRI di sini hanya menangkap, selanjutnya memproses. Kalau memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum, akan serahkan kepada pangkalan Angkatan Laut yang terdekat. Kita bisa bawa ke sana dan diproses oleh pangkalan, dan pastinya berkas akan diserahkan ke yang berwajib, mungkin ke kejaksaan atau instansi yang lain. Terima kasih atas segala informasi yang telah diberikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur khususnya, dan mungkin masyarakat Indonesia yang belum mengetahui bagaimana KRI Tombak ini melakukan suatu visi dan misi dalam bertugas ya Pak. Dan saat ini mungkin Bapak akan bertugas, kami mewakili dari kru Jatim News mengucapkan selamat bertugas, kembali sehat, panjang umur untuk keluarga, dan diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih. Demikian sahabat Jatim News, bersama dengan kami bincang sesaat bersama dengan Kolonel CN Ardiantoro SHMSI, dan selanjutnya kita akan melakukan perbincangan yang lebih manis lagi, yang lebih asik lagi, bagaimana pengetahuan di KRI Tombak bersama Komandan KRI Tombak. Sama nanti mungkin komandan laporan kepala satu. Enam, 29, briefing anjungan, Solo Kadet, Bama, Baprok, Bakes, Badislam, anjungan, Solo Kadet, Bama, Baprok, Bakes, Badislam, anjungan. Mas, Lapor, izin melaksanakan briefing anjungan. Laksanakan. Pagi ini kita akan melaksanakan briefing anjungan dalam rangka Operasi Alur Samudra 22 hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022. Untuk posisi kapal sekarang kita sandar di dermaga Semampir Baru. Untuk obstacle buritan KRI Malahayati, haluan nihil menit. Dengan posisi arus keluar disarankan untuk buka buritan. Bangunan kapal siap, pendorong pokok siap, kontrol masih dari MCR. Pesawat bantu siap, pesawat navigasi dan komunikasi siap, senjata siap. Laporan selesai. Lalu terima kasih laporannya. Setelah ini siapkan kapal berlayar dan bertempur. Teruskan. Teruskan. Selamat pagi sahabat Jatim News, bersama dengan saya Ayu Kila. Saat ini kita akan berbincang bersama dengan Komandan KRI Tombak. Beliau adalah Letkol Rudi, dan bagaimana sejarah KRI Tombak ini sehingga sampai dengan hari ini bisa melakukan suatu tugas misi yang terbaik untuk negara Indonesia, terutama untuk TNI Angkatan Laut. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Terima kasih atas segala waktunya. Sedikit berbincang Pak tentang bagaimana KRI Tombak ini, dan yang pastinya masyarakat khususnya di Jawa Timur ingin mengenal sosok dari Komandan KRI Tombak. Selamat pagi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Iskandar, pangkat Letkol Laut Pelaut NRP 16043 garis miring sebagai Komandan KRI Tombak 629. Perlu saya sampaikan bahwa KRI Tombak 629 adalah suatu kapal perang jenis kapal cepat rudal atau KCR 60, yang mana kapal ini buatan putra
Indonesia, yaitu buatan PT PAL tahun 2013. Dan masuk di jajaran Angkatan Laut Kri Tombak tahun 2014. Dari 2014 sudah melaksanakan beberapa patroli atau tugas. Kri Tombak sendiri dipersenjatai, ada beberapa persenjataan, yaitu yang utama adalah rudal C705, yang mana untuk sasaran permukaan. Yang kedua ada meriam 57 di haluan, kemudian meriam 36 barrel di buritan, dan meriam 20 mm di atas sebelah anjungan. Untuk kapal Kri Tombak sendiri merupakan kapal satuan cepat Koarmada 2, yaitu di bawah Koarmada 2. Mempunyai fungsi tugas pokok yaitu peperangan baik permukaan maupun anti udara, yang mana mempunyai semboyan hit and run, yaitu menyerang dan lari. Demikian. Ya, itulah penjelasan bagaimana KRI Tombak ini mulai dibuat dan mulai berlayar. Kira-kira Pak, berat berapa ton sih KRI Tombak ini sehingga mampu berlayar? Dan saya pengen tanya nih Pak, kesedihan dan kesenangan apa yang dirasakan saat Bapak menjalankan tugas dan harus berjauhan dengan keluarga? Terima kasih. Memang kita sebelum menjadi tentara sudah berjanji bahwa siap ditempatkan di mana saja dan siap berpisah dengan keluarga. Suka dukanya ya menurut saya tidak ada. Ya kita memang tugasnya di laut ya kita laksanakan dengan senang hati. Intinya dengan senang hati. Tetap kita laksanakan pembinaan keluarga dengan pada saat sandar dengan kemajuan teknologi sekarang. Kita laksanakan telepon melalui baik video call dan lain-lainnya, sehingga untuk mengobati kerinduan terhadap keluarga. Demikian. Untuk patroli ya kurang lebih kalau melaksanakan patroli paling lama ya kita meninggalkan keluarga mungkin 3 bulan baru kembali lagi ke pangkalan. Ya itu salah satunya untuk mengobati kita dengan komunikasi yang ada sekarang. Tadi tetap komunikasi harus terjalin biar tidak terjadi kerenggangan dengan keluarga. Terima kasih. Kalau untuk berat sendiri KRI Tombak ini kira-kira kurang lebihnya berapa itu Pak? Berapa ton gitu? Iya, 4.000 ton dengan norma penuh. Ini kapasitas untuk berlayar mampu 4 hari. 4 hari di laut. Ya. Berapa dermaga yang sudah dilalui oleh KRI Tombak ini? Kalau dermaga ya banyak ya, mulai dari rata-rata seluruh armada wilayah Armada 2 kita kunjungi, seperti di Bali, Balikpapan, Tarakan, Makassar, daerah Kupang dan lain-lain. Semuanya Nusantara sudah rata-rata sudah pernah bersandar. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Dan begitu indahnya ternyata kapal ini mempunyai suatu tempat kerja yang memang minimalis tapi bisa melihat luasnya samudra, dan samudra manapun sudah insya Allah nanti akan disambangin nih Pak ya. Dan pastinya dermaga-dermaga yang ada di Indonesia di Armada Timur juga sudah dilalui, dan beberapa hal yang memang harus kita ketahui, KRI ini memang untuk memberikan fasilitas kepada seluruh laut yang ada di sini, dan beberapa kapal yang memang harus diamankan ya Pak ya oleh KRI bila mana ada terjadi sesuatu hal di luar dari hukum laut ya Pak ya. Begitu, betul ya Pak Komandan ya. Dan berapa lama sih Bapak menjabat di KRI Tombak ini? Saya menjabat mulai dari awal tahun 2022. Jadi bulan Januari kemarin kami menjabat sebagai Komandan di Tombak. Ya kurang lebih 10 bulan ini. Harapan Bapak sendiri untuk masyarakat khususnya Jawa Timur, apa yang ingin Bapak sampaikan?
untuk masyarakat dan terutama untuk generasi muda yang mungkin nantinya akan melanjutkan sebagai seorang pejuang bangsa, Pak? Ya. Harapan saya para pemuda sekalian, ya marilah bergabung dengan kami, ya terutama angkatan laut di kapal ini untuk melanjutkan perjuangan untuk mengamankan wilayah perairan laut Indonesia yang mana cukup luas, butuh penjaga-penjaga lautan yang mumpuni dan banyak. Terima kasih. Dan itulah harapan dari beliau, Komandan KRI Tombak, Letkol Rudi, bagaimana pejuang pemuda segera untuk bisa merapatkan diri bergabung dengan TNI Angkatan Laut dan mengingatkan bahwa laut itu harus dijaga oleh pejuang-pejuang yang memang berani dan mempunyai ketangguhan fisik dan mental, begitu ya, Komandan ya. Dan terima kasih atas segala waktunya. Kami mewakili dari Jatim News mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas. Selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada keluarga dan semoga dimudahkan dalam segala urusan selama di dalam kapal dan di atas air. Begitu ya, Komandan ya. Iya. Demikian bincang-bincang kami bersama dengan Komandan KRI Tombak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Lebih asik lagi kita berbincang bersama di komandan-komandan yang lain. Terima kasih dan bye.